Teman-teman tadi yang angkat tangan bilang kalau sekarang jualannya sepi. Ya, itu sebenarnya bukan sepi. Kamu aja yang tokonya nggak kelihatan. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih panjang hari, tapi hari ini antusias banget ya teman-teman di sini sama-sama belajar ya. Sekarang kita akan masuk ke kelas tentang marketplace, teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang baru masuk, belum kenal, kita kenalan dulu. Tapi sebelum mulai ya, saya pengen nanya beberapa hal ya. Kalau yang kekecilan tulisan di depan nanti boleh dipoto aja pakai HP terus digedein sendiri ya teman-teman ya. Soalnya memang ini agak mini ya. Pertama nih, teman-teman di sini saya pengen tahu dulu ya, yang jualan online siapa sih? Yang jualan online? Seller online, angkat tangan. Ya, seller online. Berarti yang duduk-duduk ini pada nggak jualan online ya sisanya ya? Ya, teman-teman di kelas yang salah nih kalau nggak jualan online ya. Di sini ya. Di sini, yang di luar ada yang jualan online, boleh masuk, boleh masuk. Seller online ya, masuk ya. Nggak apa-apa, ini masih banyak tempat di sini daripada sempit. Ya, silakan ya. Tapi hari ini kita akan bahas soal cara jualan online, atau kalau kita bilang, the new playbook of marketplace pada hari ini ya. Jadi make sure yang di sini datang ekspektasi sama nih ya. Kita akan bahas soal jualan online. Nah, oke. Saya akan nanya pertama dulu ya. Pernah nggak sih ngerasa orderannya sepi tapi nggak tahu kenapa? Ngerasa orderan sepi nggak tahu kenapa? Semua rame di sini ya. Rame jualannya? Hah? Pernah ya? Pernah alamin ya? Siapa yang sejak Shopee-nya iklannya berubah? Tanggal 7 Mei kemarin langsung ngedrop iklannya. Ya, sejak CPM langsung ngedrop ya, teman-teman. Siapa yang kalah jualannya sama toko lain padahal barangnya dijual sama persis, fotonya sama, harganya bahkan lebih murah? Siapa? Nggak ada ya jualannya. Keren-keren semua di sini ya. Atau yang ngerasa fee di marketplace sekarang makin nyekek, margin makin tipis, siapa? Wih, semuanya ya, semuanya ya, semuanya ya, teman-teman ya. Yang merasa omsetnya turun tahun ini siapa? Wih, keren. Naik semua ya. Naik ya. Yang merasa omsetnya naik, tapi profitnya makin tipis siapa? Yang merasa buka PT atau yayasan bingung nih antara di marketplace siapa ya? Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas gimana caranya keluar dari sini. Saya perkenalkan, nama saya Om Botak. Ya, teman-teman, let's connect. Saya di Cerita Om Botak. Saya udah 15 tahun lebih jualan online. Dan saya adalah seller mentor Shopee dari 2020, seller mentor TikTok dari 2025. Saya founder dari datapinter.com dan juga Gaspol Digital. Kita kelola ads di marketplace dan komunitas Botakers ya, teman-teman. Komunitas Botakers. Teman-teman mungkin bingung ya. Di sini sorry yang ada yang botak beneran ya, teman-teman ya. Saya itu nggak botak, teman-teman ya. Botak beneran namanya. Ya, botak ya. Saya itu nggak botak. Jadi, sebenarnya pertanyaannya, kenapa Om botak tapi nggak botak? Ini penting nggak penting ya teman-teman ya. Cuma biar teman-teman nggak penasaran dan nggak fokusnya tuh sama ya. Jadi gini, saya tuh dari tahun 2011 udah jualan online, buka toko di Tokopedia. Nama toko saya Om Botak. Dan sampai sekarang saya masih jualan dengan nama toko Om Botak, salah satu toko saya. Om Botak itu sekarang kita jualan buku ya. Jadi Om Botak itu sebenarnya adalah nama toko. Tapi kan habis itu nanya kan, kenapa namanya Om Botak? Pilih namanya Om Botak. Nah, ceritanya, waktu saya jualan pertama kali itu, saya terinspirasi dari papa mertua saya yang botak. Jadi saya sebenarnya anak mantu yang kurang ajar, teman-teman. Ya. Dulu papa mertua saya itu jualan spare part sepeda di Jakarta, di Asem Reges ini ya. Dia jualan, dan waktu saya bikin toko online, karena saya statusnya masih profesional kerja, saya nggak ada barang jualan. Jadi saya jualan apa ya udah jualan barang papa aja. Papa saya itu memang botak. Dan orang panggil dia pelanggan Om Botak. Jadi saya pikir ya udah pakai nama Om Botak aja supaya gampang. Dan ini adalah asal usul nama saya yang bohoki sampai sekarang. Jadi saya dikenal ketika mulai sharing, saya bilang saya cerita Om Botak karena cerita dari ownernya Om Botak. Gitu teman-teman ya. Nah, kita akan bahas 5 pilar ini. Realita, diagnosis, 5 pilar, AI sama action ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau yang nggak kelihatan, di foto aja supaya teman-teman bisa lihat atau teman fokus dengerin saya aja. Mudah-mudahan materi hari ini ke 35 menit ke depan itu membantu ya. Pertama, kita akan bahas soal realita jualan sekarang.
Nah, teman-teman tadi yang angkat tangan bilang kalau sekarang jualannya sepi. Ya, itu sebenarnya bukan sepi. Kamu aja yang tokonya nggak kelihatan. Ya, teman-teman bayangin di kondisi Indonesia sekarang, marketplace itu masih growth. Toko-toko online yang saya pegang, ini semuanya masih growth tahun ini. Ya, kita nggak ngomongin cuannya teman-teman ya. Tapi kalau kita ngomongin marketplace-nya sendiri, ini masih growth dengan sangat baik sekali. Ya. Nah, tahun ini ada 2 tipe seller yang bisa beradaptasi sama yang akan mati perlahan-lahan. Ya. Nah, kalau saya tulis ini dalam sebuah grafik ya, itu yang warna oranye itu yang lama-lama naik itu, ini adalah total traffic di marketplace. Anggaplah kita pilih Shopee. Shopee itu masih naik sekali. Ya. Dan yang warna merah grafiknya adalah traffic ke seller-seller biasa yang nggak bisa adaptasi, alias yang nggak mau ngiklan, yang nggak ikutin fitur-fitur baru, yang nggak mau ikutin campaign, ya, yang nggak bisa pakai affiliate, yang nggak bisa live, dan sebagainya. Jadi seller yang mengharapkan jualannya sama kayak waktu kita berjualan awal pertama kali. Sebagai seller lama, saya tuh dulu jualan barang yang saya upload pertama, itu belum ada yang upload sama sekali. Saya foto-foto saya itu awal-awal itu foto-foto yang saya foto itu ya di foto studio, belum ada yang invest foto studio waktu itu. Dan yang kita lakukan waktu itu udah sangat baik sekali, sehingga nggak pakai iklan, nggak pakai apa, yang penting upload, ditinggal tidur, auto rame, masuk flash sale dalam satu menit masuk ratusan ribuan orderan. Yang penting deket sama RM dan dikasih slot flash sale sebenarnya waktu itu ya, kuncinya disubsidi segala macam. Jadi seller-seller ini adalah seller-seller yang menurut saya nggak bisa beradaptasi karena playbooknya sekarang sama dulu tuh beda sekali. Ya. Nah, kemarin tadi saya sempat bilang ada update di 7 Mei ini, di mana Shopee ini adalah marketplace terakhir yang mengikuti cara permainan iklan yang baru, yaitu adalah era CPC menjadi CPM. What is CPC and CPM now? CPC itu adalah cost per click dan CPM is cost per miles. Ya, orang-orang yang udah biasa ngiklan di Meta, ya, biasa ngiklan di TikTok dan lain-lain, CPM itu adalah hal yang biasa. Jadi bedanya, kalau dulu CPC adalah orang lihat iklan kita, diklik, kita bayar. Per 7 Mei kemarin kalau di Shopee, lihat iklan kita udah bayar. Dan ini adalah cara yang memang berlaku di hampir semua platform sekarang. Tapi ini membuat gaya bermainnya berubah. Yang tadinya tugas dari platform supaya iklan kita diklik, sekarang itu menjadi tugas dari seller ketika kita dilihat, orang mau klik atau enggak. Nah, ini banyak seller yang akhirnya goyang karena CTR-nya jelek, atau cara mainnya tuh harus dirubah lagi. Harus beradaptasi lagi. Capek nggak? Capek, teman-teman. Kita jualannya capek banget. Karena saya merasa sejak AI, cara berjualan kita, algoritmanya, perubahannya cepat banget. Bukan cuma dalam hitungan bulan ya, tapi dalam hitungan hari. Apa yang works kemarin, hari ini udah nggak works lagi. Dan itu yang membuat kita harus kerja keras terus, adaptasi terus ya. Jadi CPC, CPM. Jadi yang thumbnailnya jelek, orang udah lihat, kagak klik, boncos teman-teman. Ya. Dan seller-seller kecil, apakah bisa fight dalam era saat ini? Ya. Harusnya dengan AI, teman-teman justru lebih punya peluang dibandingkan dulu. Karena kalau zaman dulu, yang bisa foto studio, itu seller-seller yang punya modal. Karena foto studio mahal dulu ya. 50.000, 100.000, ya dapat berapa foto. Kalau sekarang, dengan AI, harusnya ini membuat kesempatan yang sama buat seller besar dan seller kecil, di mana siapa yang bisa memanfaatkan AI dengan lebih baik untuk merubah, bukan cuma dari foto, video, deskripsi, strategi produk, iklan, dan sebagainya. Jadi justru dengan AI teman-teman bisa manfaatkan untuk fight dengan brand-brand yang lebih besar. Nah, sebagai konsultan marketplace, saya ini keliling dan mendampingi brand-brand lokal dan ngebedah sebagai dokter bedah online. Saya menemukan satu pattern yang ini dari pengalaman saya. Jadi kalau dibilang statistiknya, saya nggak bisa klaim ada datanya. Tapi statistik saya, brand owner sekarang, kalau dapat 5% udah syukur. Bersih loh ya. Bersih, dipotong ini itu, dipotong affiliate, dipotong sampel, dipotong iklan, live, sebagainya, retur ya. Belum lagi
bom COD dan sebagainya, 5% udah syukur-syukur teman-teman. Ya. Kalau bisa dapat di atas itu, bagus. Ya. Dan ini biasa dapatnya juga setelah beberapa tahun, di mana tahun awal tuh boncos dulu. Nah, ini playbooknya ya. Kalau distributor, ya, bisa dapat 1% aja, ini udah bagus sekali. Karena banyak sekali distributor yang fight harga, perang harga, di mana online itu mereka kadang nggak ada untungnya sama sekali. Jadi mereka akan fight untuk dapat 1%, bahkan kurang. Ya, kemarin saya ngobrol sama distributor, berapa margin bersihmu? Ya 0,5 Om. Kita main quantity aja. Ya, dan teman-teman di sini yang baru mulai jualan, suruh ngadu sama distributor, top distributor yang besar, mau fight 0,5 akan berat sekali. Dari data yang kita dapatkan di Data Pinter, ya, kita melihat bahwa berapa tahun belakangan ini nggak ada distributor baru di online, di top 50-nya ya. Kita melihat distributor-distributor yang ada itu adalah distributor lama yang sudah naik di era marketplace itu bakar duit. Dan di era sekarang, di mana mereka nggak bakar duit, kita yang harus bakar duit, distributor itu nggak punya senjata untuk maju karena kita bukan pemilik brand. Kalau distributor ya, yang harus bakar duit siapa? Brandnya. Tapi kan tokonya gimana cara naiknya? Jadi akan semakin sulit buat teman-teman yang model bisnisnya distributor. Makanya marginnya tipis dan nggak banyak pemain baru. Biasanya pemain barunya sekarang adalah pemain baru yang di offline-nya gede, dia convert ke online. Ya. Bahkan buat brand besar, ya top brand FMCG, jualan di online ini minus. Saya ketemu dengan beberapa, ini pengalaman pribadi aja ya, belum tentu benar ya teman-teman ya, ini sharing aja teman-teman ya. Minusnya bukan karena nggak ada net profitnya di online, tapi karena biaya sampling, komisi affiliate, biaya pakai enabler, karena kan biasa brand gede kan pakai enabler ya, biaya profit sharing sama enabler, biaya gudang, iklan, dan lain-lain, ini besar sekali. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.